Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Nasta'nif darsana والآن سنكمل شروط لا إله إلا الله. قد أخذنا الشرط الأول والثاني العلم واليقين. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai syarat la ilaha illallah. Ya, kapan orang mengucapkan la ilaha illallah itu dikatakan benar. Ya, ada dua yang sudah kita ambil. Yang pertama al-ilm yunafil jahal, yang artinya dia mengetahui makna dan konsekuensi la ilaha illallah. Yang kedua al-yakin, ya, yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Sekarang kita akan bahas yang ketiga, asyartus tsalis al-qabul. Ya, al-qabul artinya menerima. Artinya, maksudnya dari menerima ini apa-apa ya yang berada dalam agama Islam, baik itu hal-hal yang berkaitan dengan wajibat atau kewajiban-kewajiban atau yang sunnah-sunnah, ya kita harus menerimanya dengan ikhlas. Nah, seperti itu. Karena ketika seorang masuk ke dalam Islam akan ada taklifat, ya, akan ada kewajiban-kewajiban yang harus mereka jalankan, ya. Baik itu kewajiban kepada Allah Ta'ala ataupun kewajiban kepada sesama manusia, bahkan kewajiban kita terhadap makhluk hidup. Ya, disebutkan di sini al-qabul lima tadathu kalimatut tauhid, yang menerima apa-apa yang meliputi kalimat tauhid, ya, atau kata tauhid tersebut, ya. Apa saja yang meliputi, yaitu ibadah-ibadah dan bentuk-bentuk sifat, sikap dan lain sebagainya. Waqad kanat hadhil kalimah sababan lin-nasri wan najah. Sungguhnya kalimat ini adalah sebab pertolongan dan keselamatan. Waqad qassallahu azza wa jalla alaina anna hadhil kalimah qad anjat katsiran minal umam. Dan Allah Ta'ala telah mengisahkan kepada kita bahwasanya kalimat ini telah menyelamatkan banyak sekali umat-umat. Qala ta'ala, summa nunajji rusulana. Kemudian kami selamatkan utusan-utusan kami, ya, para rasul, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman bersama rasul-rasul mereka. Kadzalika haqqan, hal yang seperti itu benar adanya. Alaina nunjil mu'minin, wajib atas kami untuk menyelamatkan orang-orang mukmin. Nah, jadi ketika kita beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, ya insyaallah, ya, pertolongan Allah akan datang kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, terutama di zaman Nabi dahulu, yang mana banyaknya cobaan, ya, yang dirasakan oleh para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kemudian asyartur rabi al-inqiyad lamma dallat alaihi kalimatut tauhid wa suratu tamamul inqiyad wa ma qalahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-inqiyad, patuh, ya, patuh kepada Allah Ta'ala, yang menunjukkan kepadanya kalimat tauhid. Ya, ketika kalimat tauhid, maksudnya konsekuensi dari kalimat tauhid mengatakan kita tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita inqiyat, ya, kita patuh, ya, kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Kapan kita berbuat syirik, maka batal ketauhidan seseorang. Suratul tamam inqiyat wa ma qalahu, ya, bentuk atau contoh dari inqiyat ini atau kepatuhan ini sebagaimana yang dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak akan beriman seseorang sampai, ya, hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku datang dengannya. Ya, maksudnya apa? Artinya
Ya, seseorang itu tidak akan beriman sampai nafsunya itu bisa dikendalikan, ya, dan menyalurkannya kepada yang baik-baik, ya, atau kesenangannya terhadap sesuatu yang buruk itu berubah menjadi senang terhadap perbuatan-perbuatan baik yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa seperti itu? Ya tentunya harus banyak sering melakukan kebaikan. Ya itu pasti. Kalau orang mau terbiasa berbuat baik, ya karena peribahasa mengatakan orang bisa ya karena biasa. Yang kelima, syartul khamis as-sidqul munafi lil kadzab, yakni membenarkan al-munafi lil kadzab, ya bertentangan dengan kebohongan atau menafikan kebohongan. As-sidqu fi qouli la ilaha illallah, yaitu membenarkan ucapan la ilaha illallah. Wa yaquluha bilisanihi wa yuwati'ul qalbul lisan fi nutq biha, mengucapkannya dengan lisannya, wa yuwati'ul qalbul lisan fi nutq biha, kemudian meyakini dalam hati perkataan lisannya tersebut ketika lisannya mengucapkannya. Wala yakunu kal munafiqin alladzina yaqulunaha bi alsinatihim wa tarfaduha, dan tidak seperti orang-orang munafik yang mana mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisan-lisan mereka, wa tarfuduha qulubuhum, akan tetapi hati-hati mereka menolak. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini surat Al-Baqarah, ya jelas. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Silakan dibaca artinya. Kemudian yang keenam adalah al-ikhlas, ya. Ikhlas, menyerahkan semuanya kepada Allah. Fa'budinnaha mukhlishan lahuddin, sembahlah Allah secara ikhlas kepada agamanya, ya lahuddin. Wala tuqsad bi'ibadatika illa wajhallah, ya, dan tidak dimaksudkan ibadahmu itu kecuali ya hanya untuk Allah Ta'ala wahdah semata, tabaraka wa ta'ala, ya maha suci Allah yang maha tinggi. Wa antam hasil amal wa tamhadahu liwajhillah, ya. Kemudian kita melakukan perbuatan tersebut dan menunjukkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tamhas. Coba kita cari makna tamhas. Makna al-amal. Baik, sampai mencari ya. Al-khulasa, kalimat tauhid masdar min wahada yuwahhidu tauhidan, wa amma ma'nahu min madlulihi al-lughawi fa huwa i'tiqad anna Allah wahidun la syarika lah. At-tauhid fi syar' ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi min ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma'i was sifat. Jadi jangan pernah ini ya, jangan pernah asing, ya, jangan pernah merasa asing dengan kalimat ar-rububiyah, uluhiyah, wal asma'i was sifat. Ya, karena tauhid itu berkaitan dengan tiga hal ini ya. Tapi kalau di madhab lain ada yang mengatakan tauhid ada yang terbagi cara bertauhid, ya. Ini cara bertauhid. Nah, jadi cara yang pertama adalah dengan meyakini ketuhanannya Allah, rububiyahnya Allah, bahwasanya menciptakan langit, bumi, dan seluruh isi yang ada di dalamnya adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga yang mengatur, ya, Allah Ta'ala juga yang memberikan hukum dan lain sebagainya. Mana tauhid fil haq anna Allah wahid la mathila lahu wa la syai'in yu'jizuhu la ilaha ghairuh. Kemudian
makna tauhid yang hak, yang benar, bahwasanya Allah, ya, makna tauhid dalam haknya Allah, ya, seperti itu. Anallah wahid, bahwasanya Allah itu esa, la matsila lahu, tidak ada tandingannya, la syai'un yu'jizu, dan tidak sesuatu yang bisa apa? Yang bisa mengalahkannya. La ilaha ghairuh, tidak ada Tuhan selainnya. La ilaha illallah, maksudnya begitu. Asma'u ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu aqidah, ilmu kalam. Di antara nama-nama ilmu tauhid adalah ilmu usuluddin. Nah, ini kalau misalnya kalian pergi ke kampus-kampus di luar negeri atau yang di Indonesia juga ada ya sebagian.